Perkenalkan, nama saya Saskia Misrani Simermata, NPM 2229081118. Dalam video kali ini, saya akan mencoba mencari nilai tabel T, tabel F dalam analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS yang lengkap. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk menguji koefisien determinasi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji T dan uji F. Yaitu di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu caranya kita memblok seluruh data. Copy, lalu kita masuk ke bagian SPSS, lalu kita masukkan seluruh data yang kita copy tadi. Oke, lalu kita masuk ke bagian variable view, lalu namanya kita ganti menjadi X1, X2 dan Y. Lalu di bagian labelnya kita buat sesuai dengan nama data kita, variabel kita, yaitu variable match produk dan pembeli. Lalu di bagian measure kita ganti menjadi scale, begitu juga dengan sampai habis. Oke, lalu kita masuk ke bagian analis, lalu klik bagian regression, lalu klik linear. Nah, lalu di sini bagian Y-nya kita masukkan ke dependent, dan bagian X1 sama X2 kita blok, kita masukkan ke bagian independent. Lalu kita klik statistik, pastikan semua ini tercentang ini, lalu continue, lalu plot, pastikan semua, continue, lalu save, continue, lalu klik OK. Ini dia. Sebelum kita memindahkan semua ini ke bagian Excel, terlebih dahulunya kita mencari nilai tabel T dan nilai tabel F. Ya, yaitu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, maka DF sama dengan N kurang K, maka DF sama dengan DF sama dengan N itu adalah jumlah responden kita, karena responden saya di sini ada 75, maka di sini sama dengan 75 dikurang K, yaitu 3. Maka sama dengan 72. Maka nilai
tabel saya adalah untuk mencari nilai tabel ini. Di sini saya sudah mempunyai tabelnya, yaitu cara melihat itu dari 0,05. Ini urutan kedua, yaitu 72. Ini dia. Ini yaitu 1,666. Maka di sini adalah adalah 1,666. Untuk mencari nilai F tabel, yaitu dengan rumus DF sama dengan N dikurang K kurang 1 kurang K kurang 1. Maka sama dengan DF sama dengan 75 kurang 3 kurang 1 sama dengan 71. Maka nilai F tabel saya adalah 71. Kemudian nomor 2. Ini tadi kayaknya dikurang 2, makanya sama dengan 2, yaitu di sini ya. Ini 72. Kayak ini dia 3,124. Kan 71 salah 71 1,3,126 itu 3,126. Lalu kita masuk ke SPSS, kita masuk ke bagian koefisien determinasi atau R-square. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke aplikasi Excel. Ini dia. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke bagian uji F atau ANOVA. Kita copy lagi. Lalu kita pindahkan lagi ke Excel. Balik lagi sampai seterusnya, sampai kita memindahkan semua yang kita buat. Lalu uji T dan uji multikolinearitas. Ini dia, ini bagian uji T nya ini, dan ini bagian uji multikolinearitasnya. Kita copy, masukkan lagi.
Oke. Lalu ke bagian heteroskedastisnya. Ini ya, match. Lalu kita buat sini. Oke. Lalu kita kembali lagi sini untuk mencari uji normalitasnya, yaitu dengan cara klik analis, lalu masuk ke bagian non parametric text, lalu legacy dialog, lalu one sample KS. Bagian unstar dash ini kita buat ke samping, lalu klik OK. Nah, ini dia. Lalu ini kita copy lagi, kita masukkan lagi ke bagian Excel. Oke, biar lebih jelas kita perbesar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kualitas, yaitu ini dia. Di sini terdapat 75 karena jumlah responden saya ada 75, makanya di sini terdapat 75. Nah, yang perlu kita lihat di bagian uji normalitas ini adalah atau di bagian tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu di bagian asymmetric. Ini apakah data kita normal atau tidak? Karena di sini disebut sebagai, karena di sini data saya disebut normal, maka di sini artinya data yang saya punya itu normal. Nah, jika di asymmetric lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,071. Ini dia, oke. Yang artinya terdistribusi normal. Ini normal. Kemudian kita masuk ke bagian uji heteroskedastisitas. Yang bagian ini. Dari hasil uji heteroskedastisitas ini memperlihatkan bahwa seluruh titik-titik ini menyebar secara acak, serta tersebar baik dari atas sampai ke bawah. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai. Ini dia. Kemudian kita masuk ke bagian uji multikolinearitas. Di dalam tabel ini terdapat dua uji, yaitu uji T sama uji multikolinearitas. Bagian uji kollinearitas itu yaitu di bagian sini. Ini dia. Dari hasil uji multikolinearitas ini, untuk nilai tolerannya yaitu sebesar 0,815. Ini nilai tolerannya. Dan nilai VIF-nya yaitu 1,227. Yang artinya
Keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Ini. Lalu kita masuk ke bagian uji T. Uji T yaitu sebagian di sini. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,081. Ini 0,081. Lebih besar dari 0,5. 0,05. Dan untuk nilai T hitungnya yaitu sebesar 1772. Ini dia T hitungnya. Lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,666. Untuk T tabelnya yaitu terdapat dari sini yang sudah kita ambil dari PDF yang kemarin. Di bagian sini karena jumlah responden saya ada 72 kemarin, ini dia 1,666. Maka sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama ini ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu sedangkan di bagian X2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan untuk nilai T hitungnya yaitu sebesar 5,263, lebih besar dari T tabel yaitu 1,666. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini diterima yang berarti terdapat pengaruh, yaitu pengaruh X2 terhadap Y. Lalu kemudian kita masuk ke uji F. Ini dia uji F-nya. Berdasarkan output diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai F hitungnya yaitu sebesar 23,851. Ini dia 23,851. Lebih besar dibandingkan dengan F tabel yaitu sebesar 3,126. Nah, untuk F tabelnya itu bisa kita lihat dari sini. Ini dia nilai F tabel saya 3,126. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang ketiga, hipotesis ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Lalu kemudian di bagian uji koefisien pada model summary ini atau uji koefisien determinasi menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,631 atau di bagian R. Dan dijelaskan bahwa besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengodratan R. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi yakni R kuadrat atau R square yaitu sebesar 0,399 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yakni brand image dan kualitas produk terhadap variabel terikat yakni kepuasan pembeli.
Nah, tabel model summary ini sudah jelas bahwa menjelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditandai dengan nilai R dan square. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.